Tujuan untuk mengkomunikasikan ide-ide dengan jelas dan memikat hati audiens adalah kunci utama dalam membangun sebuah presentasi. Kamu juga harus mengetahui langkah penting dalam membangun presentasi yang akan membuat kamu tampil dengan percaya diri dan memukau mereka dengan pesan kamu. Untuk itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana membangun sebuah presentasi yang efektif. Simak video berikut ini ya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Kami dari tim 11 kelas Teknologi Pendidikan B 2021 Universitas Negeri Jakarta yang beranggotakan Viola Maharani Zamira Ayu, Muhammad Dafa Raihan, Safina Yasmin Aurelia. Tujuan pembelajaran umum dalam video berikut yaitu penonton diharapkan mampu mengimplementasikan ketiga tahapan presentasi efektif yang terdiri dari perencanaan, persiapan, hingga presentasi dengan baik. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu mampu menyusun perencanaan media presentasi dengan tepat, mengidentifikasi persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk presentasi dengan tepat, dan melakukan presentasi akhir dengan tepat. Tahukah kamu, dalam membangun sebuah presentasi yang efektif, terdapat 3 tahapan yang harus kamu lakukan. Tahapan tersebut terdiri dari perencanaan, persiapan, dan presentasi. Sekarang kita akan beralih ke tahap terakhir yaitu presentasi. Tetapi sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menonton video sebelumnya yaitu tahap persiapan dan tahap perencanaan. Tahap presentasi adalah momen di mana presenter menyampaikan materi presentasi kepada audiens dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi pendapat, atau menginspirasi tindakan tertentu. Ini adalah langkah terakhir untuk bersiap dan membuat presentasi yang sebenarnya. Tahap presentasi terdiri dari 2 tahapan, yaitu menentukan setup dan melakukan delivery. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menentukan setup. Dalam melakukan pengaturan, harus dengan hati-hati agar kemungkinan kesalahan tidak terjadi dalam presentasi. Detail untuk melakukan pengaturan dalam presentasi bervariasi tergantung pada jenis dan kompleksitasnya. Berikut adalah contoh dari setup presentasi. Pertama, pengaturan ruangan atau room setup. Pastikan semua audiens dapat melihat dan mendengar. Pada bagian bawah layar harus sejajar atau lebih tinggi sedikit dengan mata para audiens. Kedua, suhu ruangan atau room temperature. Pastikan suhu ruangan nyaman pada saat presentasi. Ketiga, pencahayaan ruangan atau room darkening. Ruangan harus memiliki pencahayaan cukup bagus untuk melihat materi yang diproyeksikan melalui layar elektronik. Tentunya agar audiens mampu melihat pembicara dengan jelas dan membuat catatan. Hindari ruangan yang gelap. Keempat, tenaga listrik atau electrical power. Pastikan daya listrik cukup untuk digunakan pada saat presentasi. Kelima, peralatan atau equipment. Periksa semua peralatan presentasi apakah berfungsi dengan baik dan membawa peralatan cadangan untuk berjaga-jaga. Jika kamu menunjukkan presentasi dalam bentuk slide, pastikan memiliki kabel remote control untuk cadangan. Dan yang terakhir, safety. Lekatkan semua kabel-kabel audio dan listrik, serta perlu mengetahui nomor telepon emergency untuk keadaan darurat. Menentukan setup penting untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan teknis yang mengganggu jalannya presentasi. Setiap detail harus dipersiapkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua audiens dapat melihat dan mendengar dengan jelas serta merasa nyaman selama presentasi berlangsung. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan delivery untuk mempersiapkan diri dengan baik dan fokus pada penyampaian yang jelas dan meyakinkan. Perlu diingat, keberhasilan utama presentasi tergantung pada si penyaji. Jadi dalam melakukan penyampaian pesan pada presentasi, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pakaian yang nyaman dan tepat untuk digunakan sesuai konteks presentasi. Kedua, penyaji harus antusias ketika menyampaikan presentasi dan disertai bahasa tubuh yang positif. Ketiga, berbicara dengan jelas dan lantang agar pesan tersampaikan dengan baik. Keempat, hindari perilaku yang mengganggu presentasi berlangsung dan menyebabkan audiens gagal fokus. Kelima, hindari menghalangi pandangan terhadap layar presentasi. Keenam, melibatkan audiens selama presentasi karena interaksi itu penting, seperti mengajukan pertanyaan, memperbolehkan bertanya, dan memberikan contoh dari pengalaman audiens. Ketujuh, menjaga kontak mata dengan audiens yang terdapat di ruangan tersebut. Kedelapan, jangan melihat layar secara terus-menerus, kecuali untuk menarik perhatian dan menekankan pentingnya visual. Kesembilan, atur waktu presentasi dengan cermat. Karena jika waktu berlangsung lama, tentu akan membuat audiens menjadi bosan sehingga presentasi tidak efektif.
Bagi waktu yang cukup bagi audiens untuk melihat dan memahami visual dengan baik. Dan yang terakhir, menyiapkan rencana cadangan untuk hal yang tidak terduga. Misalkan jika kamu membuat presentasi berbasis komputer, miliki transparansi cadangan yang berisikan poin penting presentasi. Melakukan delivery merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan presentasi secara keseluruhan. Hal ini sangat penting karena presenter adalah ujung tombak dari presentasi itu sendiri. Dan cara mereka menyampaikan pesan akan mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh audiens. Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga video bahwa langkah presentasi efektif yang terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi menunjukkan pentingnya pendekatan sistematis untuk mencapai hasil yang optimal. Tahap perencanaan menekankan karakteristik audiens dan struktur presentasi. Persiapan dan presentasi berfokus pada desain yang cermat dan penggunaan audio serta media visual untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi. Dengan merinci setiap langkah, presentator dapat membangun fondasi yang kuat, menghasilkan materi yang menarik, dan menyampaikan pesan dengan efektif, meningkatkan kesan dan pemahaman audiens secara signifikan. Sekian video mengenai tahapan terakhir dalam presentasi efektif. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dalam mempersiapkan dan menyampaikan presentasi dengan lebih efektif di masa depan. Jangan ragu untuk menonton ulang video ini atau mencari informasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman kamu. Selamat belajar, learner!